Om Swastiastu, perkenalkan saya Made Yunanda dengan NIM 21125211077 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian bidang RSH dari kelompok 7 dengan proposal yang berjudul Pengembangan Spiritual Tourism melalui kegiatan Healing Retreat di Ubud sebagai Indonesia's Wellness Icon. Daerah Ubud di Bali merupakan tujuan wisata spiritual yang populer dengan kegiatan seperti yoga, meditasi, dan melukat. Lingkungan Ubud yang tenang mendukung perkembangan pariwisata spiritual. Terdapat destinasi wisata spiritual yang terkenal di Ubud seperti Bali Spirit Festival dan Tridesna Healing. Wisata spiritual di Ubud memiliki potensi sebagai ikon wellness Indonesia dan menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengembangan pariwisata spiritual di Ubud juga berdampak positif bagi pariwisata nasional, khususnya untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Regulasi yang tepat dan pelatihan bagi penyelenggara kegiatan menjadi penting. Pengembangan spiritual tourism di Ubud memanfaatkan kebudayaan Bali sebagai soft power dalam diplomasi internasional. Melalui flash branding yang tepat, Ubud dapat menjadi ikon kegiatan spiritual dan daya tarik wellness bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan penyembuhan jiwa. Rumusan masalah kami yaitu bagaimana peningkatan wisatawan dalam Healing Retreat event di Ubud berpotensi menjadi jenis pariwisata spiritual sehingga Ubud dapat menyandang titel wellness icon. Kemudian, batasan-batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, berfokus pada daerah di Ubud. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada peningkatan partisipan dalam kegiatan spiritual. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2016 sampai 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pariwisata spiritual sebagai salah satu jenis pariwisata di Indonesia melalui peningkatan wisatawan yang berpartisipasi pada Healing Retreat event di Ubud yang kemudian dilabeli sebagai Indonesia's Wellness Icon. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, pengelola wisata, serta pemerintah mengenai spiritual tourism yang ada di Bali, khususnya daerah Ubud. Riset ini juga ditargetkan untuk menemukan adanya temuan baru berupa peningkatan wisatawan pada kegiatan spiritual yang kemudian menjadi potensi bagi jenis pariwisata spiritual yang terdapat di Ubud. Kemudian, riset ini juga memiliki beberapa luaran penelitian yang wajib seperti laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Kajian literatur yang kami gunakan ada 3, yaitu yang pertama artikel karya Made Budiasih dengan judul Pariwisata Spiritual di Bali, yang kedua The Readiness of Bali as Spiritual Tourism Destination dengan 3 penulis, ini Triuni, Jendra, dan Bagyastuti. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu subbab buku mengenai pariwisata yang berjudul Model Pengembangan Destinasi Pariwisata Spiritual di Bali oleh Sudano, Dewi, dan Sulistiawati. Persamaan dari ketiga tulisan tersebut adalah wisata spiritual masih dikaitkan erat dengan agama, yakni agama Hindu, dan lokasi wisatanya pun di tempat suci umat Hindu yaitu pura. Kebaruan yang kami tawarkan dalam riset ini yakni klasifikasi wisata spiritual dengan wisata religi yang jelas. Kemudian terdapat 3 kerangka konseptual yang kami gunakan, yaitu yang pertama flash branding. Kami mengupayakan untuk memperkenalkan Healing Retreat di Ubud dengan tujuan membentuk citra bahwa Ubud merupakan ikon wellness di Indonesia. Yang kedua, spiritual tourism. Menurut Dinitri, wisata spiritual berpotensi untuk dikembangkan karena dalam praktiknya jenis wisata ini menjunjung tinggi tradisi budaya lokal, mencintai alam dan lingkungan, serta sebagian besar wisatawannya berasal dari kalangan terpelajar. Yang ketiga, multi-track diplomasi. Dalam pengembangan pariwisata spiritual ini dapat memanfaatkan 3 stakeholders, yaitu track 1 atau government, track 3 yaitu bisnis, dan track 4 yaitu private citizen. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 2 sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer ada pemerintah, masyarakat, dan pengelola tempat, sedangkan data sekunder ada jurnal, laporan, dan juga data pemerintah. Kemudian unit analisisnya ada partisipan, pengelola, dan juga pemerintah dengan level analisis tingkat individu. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, mencari data literatur, dan juga fokus group discussion dengan pihak terkait. Setelah data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis data tersebut hingga dapat menarik kesimpulan akhir. Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan dana 7.700.000 dengan estimasi waktu penelitian selama 4 bulan. Sekian video pemaparan proposal penelitian kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Santai-santai.